bentuknya kayak itu tapi nggak tahu itu apa. Jadi kalau habis dari buah kering pasti kena, semua itu pasti kena. Dan sembuhnya lama itu. Ya nggak tahu kalau sekarang udah ada obatnya ya. Kalau dulu kita yang nggak diobatin sih, paling dulu misal sama ngerokok gitu paling dideketin gitu, diangetin gitu. Nggak tahu kalau sekarang udah ada obatnya salep atau obat apa atau bedah apa ya. Jadi kenapa banyak ya ini? Namanya ya alat panjatnya ada, alat untuk naik gunungnya ada, kita juga perlu tas yang besar juga. Dan jangan lupa bawa alat masak. Kalau dulu gitu. Makanya kita beli, oh ya ini yang belum dikeluarin Trangia. Gitu. Trangia itu pertama kali kenapa kita beli Trangia itu, obsesinya teman-teman waktu itu kita pengen explore dan camp di situ di gua. Jadi minimal 24 jam gitu. Itu pertama kali di Gombong. Salahnya kita campnya di bawah air terjun. Jadi semalaman nggak bisa tidur. Itu salah itu di Gua Barat. Tapi waktu kemarau air terjunnya tinggal kecil. Kalau pas selesai musim hujan, besar sekali. Dan itu pas puasa. Nggak tahu cari penyakit waktu itu kan ya. Itu penyakit. Jadi besok puasa, malam ini sore ini berangkat. Besok puasa pertama. Itu nggak tahu cari alasan nggak puasa atau apa sakit. Kita jalan ke Gombong naik kereta. Kalau dulu naik kereta itu bisa nggak bayar. Kalaupun bayar 1.000, 2.000 nembak di atas. Nggak pakai tiket. Dulu gitu ini Gombong. Sampai Gombong pagi kan misalnya. Pagi siangnya masuk ke gua itu, terus nginep di dalam. Yang dulu jam tangan ini juga belum kayak sekarang, semua udah pakai jam tangan. Dulu yang pakai jam tangan. Waktu itu kebetulan yang bawa jam tangan saya. Pagi kan malam tidur tuh. Jam berapa itu bangun? Aku bangun duluan. Waduh, udah jam 5:30. Aku sahur. Teman-teman jam berapa Don? 3:30. Masakin, masak buat sahur. Ya udah habis itu makan. Ya tidur lagi. Untungnya tidur lagi, kalau nggak tidur lagi pasti ketahuan. Kan tidur lagi tuh. Jam berapa itu bangun? Kita lihat udah 9:30, jam 10. Terus lanjutin explore. Terus jam 2-an kita keluar, sampai keluar pas kita puasa. Teman-teman alhamdulillah puasa semua. Kecuali saya. Lihat karena gimana? Kita berlima masuk. Kalau semua puasa, dikhawatirkan kan drop kan. Nanti yang jagain siapa? Akhirnya saya mau rubah diri yang tidak puasa. Meskipun cuma minum sama makan biskuit. Jadi nggak ini. Temennya teman-teman tahunya saya juga puasa. Padahal enggak, kalau jalan sendiri di belakang, ngambil biskuit, minum air gitu. Jangan dicontoh tapi. Contoh nggak baik. Itu jadi terangnya itu dulu gitu, obsesinya gitu. Karena kalau gas itu kalau kompor sekarang udah bagus kayaknya ya. Kalau dulu kompor model lama itu trouble. Kita di gunung aja banyak trouble-nya, apalagi di dalam gua. Usahanya yaitu kita punya ini beli terangnya itu kan pakai metanol. Lebih mudah. Cuman dulu metanol itu kalau ditaruh di posko, di sekre itu bahaya. Sering keminum sama teman-teman. Nggak tahu kan. Karena air apa mineral itu dulu kan dia masih ini kadang lupa labelnya nggak dilepas, sudah diisi metanol. Sampai singgung awet tuh. Formalin aja pernah keminum. Formalin itu pernah keminum, karena kan bening kan. Iya. Pernah keminum. Ada yang pernah keminum. Ya insya Allah awet muda lah. Awet muda. Formalin. Itu terus apa lagi ya? Udah kayaknya kalau sepatu boot ya masih sama.
masih sama kayak gitu, sepatu boot, dry bag, harness, helm. Overall. Oh iya, overall dulu kita bikin sendiri, beli jadi belum ada. Bahannya beda. Kalau yang kita bikin itu parasut balon namanya. Itu dalamnya kalau ada lapisannya itu benar-benar apa ya, kedap. Jadi kalau di air itu bisa ngapung, ngelampung. Tapi kalau di guanya kering ya kayak sauna, melebihi sauna. Panas sekali. Sama jangan lupa pelampung. Pelampung itu juga harus ketika penelusuran itu harus ada pelampung. Kadang kita juga nggak tahu, kadang guanya kering, ada hujan, air masuk atau ada lorong yang lain air. Kalau gua yang belum pernah dimasukin, itu memang harus pelampung karena apa ya, tingkat fatality-nya kalau di camping atau di dalam gua itu tinggi tingkat fatality-nya karena medannya kan terbatas ya, di lorong-lorong beda sama yang lain ya. Kalau di gunung kan mungkin ruang terbuka ya, ya semua punya tingkat fatality. Cuma kalau di camping pengalaman dari beberapa kali accident itu ya masalah. Termasuk kakaknya teman seangkatanku di saat 13 itu ada ya pernah jadi korban di Malang. Kakaknya Arni itu pernah jadi itu tewas, meninggal juga dalam kegiatan di Mapalang, apa lupa namanya. Nah itu harus belum lama kan juga pernah kan mas yang pas di KSP apa ya, banjir udah berapa itu ya, belum lama makanya itu safety. Kalau saya ini di semua kegiatan ya itu safety first. Sebenarnya kalau merasa itu tidak aman ya jangan dipaksa. Karena kita naik gunung sampai ketinggian berapapun atau menerusi gua vertikal yang sedalam apapun atau memanjat tebing yang setinggi apapun kan tujuannya satu, apa coba? Kalau di camping ya menelusuri gua sedalam apapun atau sejauh apapun tujuannya apa? Tujuannya pulang. Tujuannya balik lagi ke entrance dengan selamat. Maksudnya keluar lagi. Sama orang naik gunung kan, tujuannya ya turun lagi. Tujuannya kan itu. Makanya keamanan ya, safety-nya yang harus benar-benar diperhatikan. Karena semua punya resiko yang tinggi. Dua yaitu tebing ya tahu sendiri kan. Tuh di sini juga pernah ada yang jatuh. Alhamdulillah dikasih double nyawanya. Itu orang masih hidup diserakit. Sedil. Ngeser jadi ketua langsung jatuh dari 14 meter. 14 meter jatuh. Lepas ini karabinernya lupa nggak dikunci, talinya yang dipilihnya kan 40 jatuh. Mungkin itu sedikit dari saya. Kalau tesis apalagi yang ditulis tadi di sana mungkin sebagian besar mungkin semuanya lupa saya. Kayak tali, kekuatan tali, kayak karabiner baca. Ya taunya misalkan 4 kN berarti kilonewton, berarti 4.000 kilo. Taunya ya gitu, kalau lain-lainnya mungkin lupa lah.
Itu ya juga. Semua pasti resikonya tidak ada yang lebih ringan, tidak ada yang lebih berat. Semua di sungai pun juga seperti itu. Yang pernah kejadian di sungai itu kejadian Sama saya mas. Hah? Sama saya. Oh, di sungai. Serai. 2019. 2019 di sungai. Aku nggak bawa itu mas. Iya. Suka. Itu mungkin ya. Selanjutnya Mas Adimas mungkin ditambah Mas Adimas. Kalau nanti ada apa lagi saya mungkin yang nambah-nambah aja ya. Ini katanya aplikasi. Monggo silakan. Biasanya minggu kemarin. Nambahnya. Udah nanti aja kalau ada apa. Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kalau saya lebih sharing aja ya. Kalau misal kesana ngasih materi kayak video. Ini sharing aku cerita. Nah kalau Mas Arvin tadi sharing. Kalau saya Mas Arvin cerita, saya sharing. Di sini apa camping ya? Camping ya seperti yang teman-teman lihat di sini, alat-alatnya kebanyakan yang ada di depan. Mungkin nggak tak jelaskan detail ya, karena kalau dijelaskan detail satu alat ini Selesai. 1 jam 2 jam mungkin bisa lebih lama lagi nanti. Mungkin secara garis besar aja yang teman-teman sering pakai. Langsung aja ya, kita kenalin satu-satu alat untuk camping. Yang pertama helm. Helmnya ada dua toh. Isinya sama mas. Sebenarnya helm untuk camping itu tidak ada acuannya ya. Harus bentuknya apa, warnanya apa, yang jelas tidak ada lubang di atas. Kalau ada ya helm rafting itu kan dia ada bolongan di atas. Kan itu samping. Oh, atas. Masa gini kan enggak? Enggak nyelok aja. Karena alat lagi mesin dari sini. Itu masih dari atas. Nah, untuk helm di sini ada 3 model ya. Helm proyek, helm bisa buat panjat buat camping, sama ini sebenarnya sih buat lebih ke prefer ke panjat ya ini ya. Cuman buat camping ya oke lah, masih worth it ya, karena mungkin kita punyanya itu ya, jadi ya masih nggak masalah. Nah di helm proyek ini ada sedikit modifikasi, jadi bukan helm proyek pada umumnya ya, ini udah settingan ini. Ini udah ada tambahan dudukan ini nanti nempel sama pemantik. Tuh, masih cat lagi ya. Nah ini ada dudukan. Kalau ini kan nggak ada, tapi dia lebih dipakai buat headlamp karena di sini ada sedikit jepitan. Nah headlampnya nanti ditaruh di pinggir sini. Nah kalau helm proyek yang udah dimodifikasi itu nanti dudukannya seperti ini. Terbang. Nah, nih helm yang udah terpasang dengan pemantik biasanya dipakai tambahan itu kita nyebutnya boomset ya, untuk penerangan dengan bahan bakar karbit. Nah di sini ada tiga bagian ya. Itu yang pertama ini pemantiknya. Kalau teman-teman yang suka ngerokok pasti tahu korek. Nah di sini ada kayak pemantiknya kayak korek itu. Yang kedua ada tempat keluar gasnya, gas yang bereaksi dari karbit itu ada di sini nanti. Terus yang ketiga ini ada kawat. Kira-kira buat apa? Bersihin. Ya di sini kan otomatis untuk keluar dari gas. Nah ketika
biasanya sih dia bergerak ya. Kalau bergerak kan mesti buntet. Kalau buntet nggak bisa nyala. Nah, ini untuk pembersihnya. Di apa ya? Di sosok apa ya? Gosok-gosok. Nah, Gosok. digosok-gosok lah supaya keraknya itu hilang. Itu untuk helm dan pemantik. Terus lanjut ke head harness. Nah, ini head harness yang udah lama ini, yang tadi Sadon sebutkan udah berapa puluh tahun ya mungkin ya, tapi saat ini masih bisa dipakai ya, mungkin karena nggak tahu, karena mungkin pengadaannya belum ada apa, karena ya emang adanya inilah. Ini ada 2 jenis ya. Untuk seat harness casting itu ada 2 jenis. Yang pertama warna merah itu Super Avanti. Terus yang kedua ini namanya Extraxio. Kenapa bisa Extraxio? Ada yang tahu? Karena bentuknya X. Bentuknya Nah, X. karena di belakang Menyilang. ini bentuknya menyilang. Nah, di 2 seat harness ini berbeda ya. Jadi di sini di ujungnya ada yang besi, ada yang ini kain. Kalau aku sih biasa pakai yang Extraxio karena ngerasa lebih nyaman pemakaiannya ya. Tapi ya itu kembali ke teman-teman sendiri. Biasanya sih paling gampang kan, alat ini kan kebanyakan kita kan mereknya Petzl. Petzl itu pasti mengeluarkan alat sekaligus dengan namanya. Biasanya nempel kayak ini. Kalau dulu sih masih ada ya. Di sini ada kain tulisannya Super Avante. Terus kalau ini ada, nah, ini Extraxio. Di sini ada keterangan penggunaan dan lain-lain. Karena emang kalau Petzl itu mesti selalu ada, Cara-cara. iya ada keterangannya. Ya itu. Terus lanjut kalau udah ke seat harness, kita ke konektor atau penghubung. Nah ini teman-teman pasti nggak asing lah ya, ini ada 2. Kalau anggota muda yang belum Kevin mungkin belum tahu ya. Half moon. Ini Ini anggota muda. Mylan Rapid Delta MRD atau biasa kita sebut half moon, karena bentuknya setengah dari Lingkaran. Bulan. bulan aja, jangan lingkaran. Nih kalau ini bentuknya apa? Triangle. Segitiga. Triangle. Segitiga. Kalau segitiga apa berarti bahasa Inggrisnya? Triangle. Nah, sebenarnya Mylan Rapid ini banyak jenisnya, ada yang persegi, ada yang half moon, ada yang triangle, ada yang masih banyak lain. Ini konektor, ini sebenarnya ini nyawa kita saat casting itu ada di sini. Karena kalau semisal seat harness tidak dipasang half moon atau konektor, ya wassalam. Konektor fungsinya kayak gini. Nih, buat pengait. Terus ini kita pengenalan alatnya ya. Nanti kalau mungkin ada waktu buat praktek ya, buat simulasi pemakaian dan lain-lain, nanti ya kita tambahkan aja. Itu ini ada kabun ya, kabun. Setengah apa? Terus kalau udah kepasang half moon, itu kita masang ini. Nah, ada yang tahu? Tahu nggak Ji? Kira-kira fungsinya buat apa? Apa? Ini apa? Gantung diri.
naik. Nah, itu kan bahaya ya sebenarnya ya, karena di sana cewek. karena saya juga kan kita kan kekar mantel kan. Nah, ketika ini gerak, otomatis dia akan melukai dari mantel. Jadi sebenarnya kita kegiatan emang rusak alat sih, cuman seminimalisir lah dengan cara kita penggunaan yang benar ya, insya Allah nggak bakal parah. Itu ini basic, yang ini crawl. Terus Apa lagi? ya sudah. Hand extender ini alat buat naik. Jadi kalau tadi basic makainya gini, nggak ada pegangannya. Terus yang ini sudah ada pegangannya. Ada dua jenis, kanan dan kiri. Kalau ini yang kanan, nah kalau yang kuning ini yang kiri. Tergantung teman-teman nyamannya di mana. Nah ini sama nih. Ini kuno ya. Ada beberapa mapalah juga yang masih pakai ini mungkin ya. Kalau aku lihatnya masih ada ya. Ini jenisnya clock balls. Ini lebih ribet buka tutupnya. Ini harus didorong terus ditarik. Ini kalau tangan satu kayaknya susah ya. Kalau udah di ini ya. Kalau ini kan gampang. Satu kan bisa. Ini clock balls, ini udah lama banget ya. Katanya tadi kalau kayak satu kita sebelum masuk aja sudah, pas masuk aja sudah ada ini. Berarti kan kemungkinan sebelum masuk di Marupa sudah ada clock balls. Ya, terus kita ke ini karabiner. Nah, ada 3 jenis. Ini bentuknya apa? Pal ini delta, ini snap. Nah, kalau ini karabiner oval atau biasa kita sebut SGO. Screw, gate, oval. Kalau D, screw, gate, delta. Dia SGD ini SGO. Nah, karabiner sebenarnya lebih ke sininya. Nah, ini screw. Karabiner ini. Itu. Nah, kalau snap ini sebenarnya nyinggung sedikit punya panjat juga ya. Karena di sini kebetulan ada snapnya ada 2. Ada yang lurus sama bengkong. Kalau yang lurus apa namanya? Strike. Kalau bengkong? Bengkong apa? Benz. Tak tahu. Bend. Iya band. Lali. Nanti biar dijelaskan di panjat terkait penggunaannya. Kalau ini kebetulan ada 2. Cekawat. Yang tengahnya bolong loh. Nah, ini nih. Kok kikat aja tuh. Ini namanya apa? Karabiner. Karabiner friksi. Nah, ini udah nggak recommended ya teman-teman dipakai ya. Kalau misal kita kegiatan di camping itu kita biasanya karabiner friksinya itu udah kita ganti dengan SGO. Kalau nggak SGO biasanya snap. Iya rasanya. Kenapa sekarang ini tidak dianjurkan? Yang pertama karakter dari karabiner friksi ini kan nggak sekuat dari SGO dan lain-lain. Dan ini kan dilihat ini kan udah bengkong. Jika kita pakai buat ini bisa jadi bengkong. Dulu namanya karabiner Jepang. Karabiner Jepang kalau zaman dulu. Ini bikinnya Jepang. Oh. Ya, ada tulisan Jepang nih. Japan. Karabiner Jepang. Karabiner Jepang. Jadi kalau kita sekarang karabiner friksi. Vire. Oh. Terus, nah ini ada 2 jenis screw gate delta.
dengan dua sistem pengunci yang berbeda. Nih. Yang ini Colok. auto lock. Nah ini dibuka kunci sendiri. Kalau yang ini spin ball, dia harus diputar. Membuka, putar, baru bisa kebuka. Nah ini spin ball. Kalau ini auto lock jenis vertigo, karena lengkungannya ini jenisnya vertigo. Biasanya kalau yang ini lebih kita pakai buat rigging atau anchor. Kalau dulu kan biasanya ini kalau anchor kan dibikin 2 karabiner atau 1 ya. Nah dengan 1 ini sebenarnya sudah kuat karena kekuatannya juga berbeda. Di sini ada keterangannya. Auto lock. Nah ini kalau tadi ada ascender atau jumar, ini namanya descender. Descender itu alat buat turun. Kalau descending teknik buat turun. Descending berarti teknik buat naik. Ini namanya descender. Ada 2 jenis. Yang ini apa? Stop. Apa? Simple. Simple apa? Stop. Ini? Auto. Stop. Nah, apa bedanya? Itu. Ininya apa? Ini ada tuas. Kayak rem pencetan. Kalau yang Petzl Auto Stop 2021 dia sistemnya udah tarik. Udah bukan pencet lagi. Dia kayak kalau teman-teman tahu Grigri ya. Grigri ya delay device itu dia kan tarik. Nah, itu nanti posisinya di atas ini. Bukan di bawah lagi. Itu yang model terbaru, tapi untuk warna sama ya. Yang dulu nyebut apa ini? Dulu belum ada. Ini ada 2 simple sama auto stop. Iya, tambahan dikit ya. Kalau untuk pemula atau beginner disarankan pakai ini. Jadi ini enggak sulit untuk pemula. Ada yang tahu kenapa? Karena tuasnya. Jadi ketika ini ke depan, tuasnya kan buka. Orang panik itu biasanya tekan. Turun. Pasti tekan. Makanya disarankan pakai ini. Oke. Dan ini untuk turun kita dengan tuas itu biar stabil itu perlu jam terbang tinggi. Karena kan walaupun tadi kita statis tetap ada apa ya, ada nggak full statis gitu. Tetap ada apa ya sih? Molor, apa sih namanya? Ada apa ya? Lentur. Ada lenturnya tetap. Gitu. Makanya kalau beginner disarankan itu karena tali kendali di tangan kanan ya biasanya ya. Jadi ketika panik otomatis dia akan pegang tali kan. Nah, talinya ini keangkat ke atas otomatis berhenti. Kalau yang auto stop kan pegangnya satu pegang tali. Nah, dikhawatirkan ketika terjadi sesuatu di lintasan, nah nekennya nanti malah neken kenceng gitu, jadi langsung turunnya cepet. Nah, itu tambahan ya. Penggunaan 2 alat ini disarankan buat pemula, berarti anggota muda. Itu. Wajib pakai ini berarti. Warnanya merah. Pakai ini. Sesuai. Nah, kalau ini harus cepat kunciannya ya, karena kalau nggak dikunci emang langsung los turun. Kalau ini enak, jangan tempat tali. Nah, jelas tali yang dipegang tangan langsung jangan dilepas. Kalau lepas ya udah turun. Langsung ya cepat lah. Tapi kalau orang-orang yang kayaknya zaman agak sekarang ya, karena sudah malas mencet, mending pakai ini. Kalau turun di jomblang 90 meter, enaknya pakai ini langsung. Lebih enak. Tapi kalau pakai ini ya lama. Pegel yang jelas ya.
Kalau 20 meter masih nggak apa-apa. Kalau udah ngerasain nanti 60 meteran lah, Panas. enak pakai ini. Terus di scanner udah, alat buat tambahan. Namanya apa? Pule. Pule. Kue. Di sini sebenarnya kalau jenis pule itu banyak ya. Ada pule twin, ada pule tandem, rescue, fix dan lain-lain. Kalau kita ini adanya cuman tandem, pule tandem. Dua. Ini ada pule fix sama pule rescue. Kalau teman-teman lihat pule rescue ini kayak pule apa? Kayak sumur lah, kayak teman-teman nimba di sumur ya. Karena emang penggunaannya hampir sama juga. Biasanya buat ketiga ini buat rescue. Atau teman-teman biasa sekarang latihan fisik, endurance ya, kekuatan, pakainya ini. Jadi nanti yang sana ada yang delay, di sini kan nanti kan sistemnya kayak katrol kan. Kalau buat endurance biasanya teman-teman pakai ini, pule rescue. Terus sudah umur. nah ini udah lama banget ya. Ini ada namanya micro sander. Ini kayaknya udah mau rusak ya. Tapi di sini masih bisa tuh. Ini kawatnya buat cantolan. Ini sama alat buat bisa buat naik juga, cuman agak kalau pemula sulit. Apalagi yang nggak tahu penggunaan ya, itu pasti susah. Sama pasti pakai ini berat buat naiknya. Karena makanya ini jarang dipakai. Terus apa lagi? Nah ini kostil. Kostil ada dua jenis. Kalau yang ini Speligika, baratnya ini udah instan lah. Kalau yang ini kita buat manual. Enaknya apa? Kalau instan emang sudah dijamin kekuatannya, karena ini juga sudah melalui tes laboratorium ya, uji tarik, uji dan lain-lain. Cuman untuk penggunaan kostil buatan kita itu kan lebih menyesuaikan dari pengguna. Di sini ada long, ada short, ada panjang, ada pendek. Nah, kalau yang panjang seberapa, kalau yang pendek seberapa kan sudah ada aturannya. Itu nanti bakal jelasin. Kalau pendek segini satu lengan ya. Kalau panjang berarti satu gini. Pas di sini. Tuh, panjang pendeknya. Dan setiap kostil ini kenapa ini bisa dibongkar pasang? Karena kembali itu menyesuaikan dari diri kita masing-masing. Karena ada yang tangan panjang. Masih gitu tangannya tangan panjang kan? Oh, panjang tangan. Ada juga yang kan beda-beda, makanya ini setiap selesai dipakai harus kita bongkar. Biasanya kayak gitu, kostil. Kalau ini yang instan, Speligika lanyat. Terus sarung tangan biasa dipakai juga, cuman kalau sekarang rata-rata udah jarang ya. Kalau misal di scantingan pakai sarung tangan udah jarang banget. Cuman sarung tangan itu adalah APD sebenarnya, karena kita turun juga sebenarnya bergesekan tali itu kan. Siapa tahu kulit setiap orang itu kan berbeda-beda, ada yang kulitnya sensitif, tipis dan lain-lain. Ketika bergesekan kan friksi, nanti nggak bisa naik, alasan lagi malah di rescue kan. Itu udah ini jadi pemantik ini biasanya gabungannya sama. Kalau udah ini namanya kontainer ya. Kalau udah gabung namanya jadi boom set. Sebenarnya enak praktek sih kalau ada karbit ya. Nah ini dalamnya kontainer ada kayak gini. Nah, ini tambahan sebenarnya bukan dari pensel ya. Tahu nggak ini tambahan buat apa? Biar nggak bocor. Buat residunya itu biasanya kan nyelempet kan susah dibersihin. Oh. Nah biasanya juga karbit itu dimasukin ke dalam kaos kaki. Kalau yang sekarang, kalau yang nggak dulu, yang dulu
beda ya kadang ya. Tapi aslinya itu ada kan, kayak busanya buat narik itu ada. Nah, Di Arion itu ada. karena ini nggak tahu udah bisa apa udah kita tahunya udah seperti ini ya, pelindungnya ini sama yaitu kaos kaki, karbit dimasukin dalam kaos kaki, terus baru ditutup ini. Nah, itu biasa dikunci. Nah ini ada dua, yang satu itu katup buat isi airnya, yang kedua ini buat apa namanya, besar kecilnya api. Jadi kalau semakin ini kan kalau semakin dibuka tadinya kendor, otomatis air yang masuk di sini itu akan cepat turun. Berarti reaksi dari karbit sama air itu kan cepat jadi gas. Nah itu akan jadi boros. Karena kadang nggak terlalu besar, dibikin kecil baru bisa nyala. Kalau nggak mau nyala dikocok-kocok dulu biasanya. Dikocok dulu kan airnya turun. Nanti kalau udah di gua bau-bau sedikit karbit, berarti itu sudah bereaksi karbitnya, sudah menimbulkan gas. Nah gas itu nanti yang bakal langsung nyambung sama ini di sini. Biasanya kalau yang pernah tak pakai ya, ini anget. Apalagi ini posisinya kan biasanya di pantat ya. Ya ini pantat, dia paha ke sini lah. Itu pasti kerasa anget. Sini itu udah kerasa anget. Sama ini tambahan sebenarnya. Tahu ini fungsinya apa? Koin. Penanda ya. Jadi kalau misal kita explore, entah kita kan explore biasanya posisi kita merangkak, posisi kita nyelam, posisi kita nggak tahu kan seperti apa. Biasanya ngeceknya goyangin. Nah, kalau masih ada, biasanya ini untuk penanda sebenarnya. Tapi kan biasanya kalau nggak ada penandanya kan bingung. Taunya dari mana gitu kan. Ini buat penanda. Biasanya di sini diikat sama tali rafia ya biasanya. Buat bawahnya ini atau webbing. Untuk diikat. Ini alat penerangan satu set namanya boom set, gabungannya sama helm proyek ini tadi. Terus drebag, teman-teman drebag udah pada tahu lah ya drebag itu apa ya. Familiar. Udah gak asing lagi lah. Tas kedap air. Ini namanya drebag. Terus sepatu boot sih nggak ada yang beda ya, sepatu boot sama semua. Yang jelas mungkin bedanya di ketinggiannya, ada sepatu boot yang pendek, ada sepatu boot yang tinggi. Yang jelas semua Sepatu boot fashion. sepatu boot ya tetap sepatu boot, nggak ada talinya. tali sepatu nggak ada. Udah tadi ada yang ketinggalan nih, pojok sendiri nih. Ini cis harness biasanya kita nyebutnya ya. Ini buat ngaitin scroll supaya tidak goyang-goyang. Biar posisinya scroll tetap ada. Itu namanya cis. Ada juga yang pakai webbing biasanya. Nah, kita pakai ini. Nah, ini posisinya kayak gini. Terus Pecah lagi nanti. sama yang terakhir berarti ini ya. Nih. Ada tahu ini apa? Sling apa? Ini sling webbing pestel. Nyebutnya biasanya anewa. ANNEUA. Anewa. Tapi biasanya kita nyebutnya yang paling gampang sling webbing. Anewa bukan. Castle. Bukan Anoa lo ya. Mana ya? Di dalam dulu ya. Anoa ya. Nanti Anewa. Nah ini sih apa ya nyebutnya ini ya box residu. Ampas-ampasnya
karbit itu dikumpulkan di sini, karena kan nggak mungkin setelah kita pakai boom set ampasnya kita buang di gua, kita bawa naik dengan wadah ini. Kalau dikantongin plastik jelas panas. Ini kita namanya wadah obat sih kita ini. Iya. Bener. Itu wadah obat. Nah, sini obat buat ampas residunya. Terus webbing mungkin dah sedikit. Webbing ini kalau di Malimpa berarti ada dua jenis ya. Webbing biasa sama webbing ini mereknya kebetulan Bill. Jadi emang dari kualitas itu sudah beda. Kalau webbing itu biasanya umumnya 4 meter 20.000. Kalau ini 1 meter 25. Berarti kalau kita butuh 4 meter ya 100.000 buat satu gini. Karena emang dari bahan juga beda, tingkat kesehatiannya lebih tinggi webbing Bill. Ya karena mahal ya itu, karena safety. Nah ini dianjurkan kita ketika kita membuat rigging atau buat ancor, kita pakainya ini Bill. Kalau webbing biasa kan kita nggak tahu itu pabriknya ngeluarin berapa untuk kekuatannya dan ini kan nggak paham. Tapi kalau Bill kan sudah jelas, sudah teruji lah. Mungkin itu sama ini ya. Teman-teman tak ada yang dulu STM nggak? SMK, SMK mesin apa otomotif? SMK kimia. Ini baju prakteknya anak-anak SMK biasanya. Kayak aku dulu pakainya wearpack. Iya. Wearpack atau biasa ini overall. Kalau di casting bahasa kerennya overall. Tapi kalau bengkelan ya wearpack lah. Ini overall. Cover up. Sama apa lagi? Mau nambahin nggak? Laser tadi. Oh iya. Ini laser buat pemetaan. Ini ada tulisan laser distance atau biasanya apa? Disto. Ini meteran digital. Sebenarnya ini ada alat pemetaan, ini masuk alat pemetaan ya. Harusnya ada klinometer juga dan lain-lain, masih banyak, cuman kita nggak punya klinometer. Kita biasa pakai busur, pakai laser ya, kediakan dan segala macam. Ya sebenarnya fungsinya sama juga, pakai kompas juga, fungsinya sama. Sama mungkin ini ya, aku nambahin sedikit terkait karakter dari sebuah karabiner. Yang tak tulis di papan itu ada 3. Anatomi itu bagian-bagian dari karabiner. Kemudian marker karabiner itu di sini ada kode-kodenya, sama itu ada kode. Itu sama di marker juga. Itu. Kenapa aku baru nyebutnya karabiner? Karena kalau kita nyebutin satu-satu bagian ini lama banget. Sebenarnya satu karabiner itu ada kalau 15 bagian ya. Nah itu satu. Belumnya jenisnya ada ini, ada ini. Nah, kita sedikit menyinggung aja ya, karena marker yang ada di karabiner ini sebenarnya hampir sama dengan marker yang ada di alat-alat lain. Nih, di sini pasti ada keterangannya. Contoh nih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Apa dipegang aja ya nanti ya. Rok itu apa? ROPE. Tali. Robusin. Kurang dari 9 mili atau kurang dari 12 mili. Berarti lebih dari 9 sama kurang dari 12. Maksimal 12. Kalau udah 12 yo pasti seret loh. Kita pakai yang normal aja ini 10, sekian, itu di sini masih seret. Kalau handselit itu yang warna hitam ya, kecil kan itu. Nah, kalau pakai di sini contoh. Ada lagi yang berapa? 11, berapa itu?
masih seret dipakai. Berarti menunjukkan auto stop kita ini sebenarnya masih Nggak sopan loh. secara gesekan ya sebenarnya masih bisa atau masih layak. Cuman kalau secara umur, secara karakter ya itu wallahu alam kayaknya ya. Karena emang pabrik itu sebenarnya kan mengeluarkan alat itu ada batas expirednya. Gitu expired itu bukan hanya makanan ya. Kayak gini tuh juga pabrik itu mengeluarkan ada batas expired. Batas terakhir pemakaian, misal dari dibuat 2023 pertama. Ini usianya harus 5 tahun tok, jadi 2028 itu harus sudah tidak dipakai lagi. Ya ini kita udah berapa puluh tahun masih kita pakai. Yang jelas karena kita perawatan yang pertama, yang kedua karena emang Kita tidak punya uang. karena ya jam terbang juga dan uang juga dan lain-lain. Ini baru ya, ini alat buat nyuci karmantel. Kalau zaman aku dulu AM ya masih putar-putar gini, terus Aku sampai jam 8 pagi. kalau dulu masih itu, kalau sekarang ada 2 namanya tali. rock brush atau sikat tali karmantel. Gitu. Kalau sekarang gampang. Kalau dulu masih tersisa. RC Kevin deh gede terus. Jam berapa? Ya. Jam 6. Anjir lihat dulu selesai. Ini kita masuk sedikit perawatan. Tarik. Udah diulangi berapa kali nanti karmantel yang kena lumpur udah bersih lagi. Gitu. Nggak cair kan? Iya sama kalau casting kita menggunakan karmantel yang statis. Boleh dinamis nggak Mas Iki? Boleh. Oh boleh ya. Karena statis dinamis itu tingkat kelenturannya kan berbeda. Ya kalau mau nyoba statis nggak apa-apa juga. Anu, Di joblang misalnya. Melorot sampai bawah. langsung Yang safety ya. Yang safety dan tidak recommended. Tuh. Ini turun langsung sampai. Dan mungkin itu sama tambahan itu ya. Mau tak jelasin nggak? Tak suruh megang karakternya satu-satu ya. Pegang, stop. pegang. Mau ya dilihat lah. Kelompokan juga boleh. Loh. Nih, Gue kasih ini loh AM yang paling sangar loh. nih. AM senior. AM senior. Apa lagi ya? Pak ada yang nggak mau megang Pak ini. Suruh pegang sendiri. Allah. Ini beda. Nih, masih banyak. Udah. Aku mau yang biru. Ini baru ini salah. Apa gini? Gini loh gini loh. Aku. Coba dilihat karabinernya atau yang alat apa yang kasih. Itu di Oh, video. Astagfirullah. Astagfirullah kaget. Kelihatan nggak? Enggak. Beneran. Beda. Mataku tidak sampai. Tak pakai. Oh, kalau kamu emang minus, bos. SDO ada nggak? Nih, Hei, Fitri. ini ya kita sedikit nyinggung anatomi karabiner. Jadi walaupun ini satu, cuman ini sebenarnya ada bagiannya masing-masing. Cokot ibu. Nih, kan ya ini anggap aja gambarnya sama ya kayak ini ya. Walaupun ini kayak jago gambar. Nah ini di depan ada namanya nos. Apa nos? Hidung. Hidung. Nah keseluruhan ini namanya frame. Nah darah ini ke ini itu namanya gate opening. Darah ini loh, kebukanya itu gate opening. Terus yang bagian ini yang bisa buat nekor ini namanya gate. Yang tadi kita sebut screw gate delta. Screw gate delta. Delta itu bentuknya. Nah, ini biasa kita sebut screw atau sebenarnya itu bahasanya agak panjang atau bahasa agak kerennya looking sled.
Lock. Locking. Apa artinya Lock. locking? Ya. Slave. Nah, posisi yang ini sudut ini ya. Ini rope webbing atau tali, itu posisinya pasti selalu ada di sini. Di sudut. Tumpuannya pasti di sini. Entah itu webbing, entah itu karmantel, itu pasti di sini. Nah, sama satu lagi ini. Apa ya bahasanya ini? Pentolan. Ada pentolannya enggak? Ada. Nah, itu namanya rivet pen. Rivet. Rivet pen. Atau buat penguncinya, pengunci dari gate. Itu sedikit anatomi dari karabiner. Terus kita masuk ke marker karabiner. KN itu apa? Coba dilihat di karabiner. KN itu apa? Kilonewton. Kilonewton apa kilonewton? Kilonewton. Kilonewton. 1 kilonewton itu berapa? 1000 kilo. Berarti kalau di situ tertera berapa? Coba lihat. 25 ya? 24. Iya. 24. 24. 24. 24. Itu ke samping. Ke atas 10. Skrunya 7. Kalau semisal ini total ya 24 kN. Berarti sama dengan 2400 kg. Berarti berapa? 2 ton. 2 ton ya? Lebih. 2 ton lebih 400 kilo. 2 ton setengah. Nah, di situ ada keterangan KN, kilonewton. Habis itu ada jumlah kekuatan keseluruhan. Itu ketika ada ini enggak? Logo ini. Ya. Ada. Ada. Enggak? Ada ya? Ini apa? Kanan kiri. Kanan kiri. Ketika beban ini seimbang, ditarik dari sini. Itu jumlahnya 24 kilonewton. Berarti 2400 kilo. 400. Naik turun. Sini sampai sini. Ini lebih. Apa? Panah atas sama panah bawah. Ya, ini. Salah. Ini berarti ini Gini. Yang di beban ini namanya ini. Nah, itu kalau di sini tertera 10 kilonewton. Berarti cuman 10. 1. 10.000. Berarti cuma 1 ton. Padahal tadi 24. Sudah berkurang berapa? 14 ya kalau kita pakainya gini ya. Nah, ini yang kayak logonya apa? Naruto. Apa itu? G. Naruto kan logonya ini tuh. Gini. Apa jenenge? Konoha. Nah, Konoha. Itu dia ketika skru terbuka, dia masih bisa menahan beban. Tapi yang jelas dari beban yang cari seimbang, kemudian posisinya, kemudian ketika skru terbuka itu selalu berkurang. Kalau di sini di SDO yang pencil, ketika bebannya seimbang atau ditarik gini, itu 24 kilonewton. Kalau kita naik ke sini, Masuk sini. itu cuma 10. Murah ya. Kalau skru kebuka, Oh, Dek. Cuma- Wis oke. Itu Valeri ya. cuma 7 Apa-apa? 7 kN kilonewton. Berarti cuman Dia bayar. berapa? 2000-an. Nah, di sini ada kode lagi. EN, kemudian UIAA, kemudian ada CE. CE. Nah, Unite. Coba dilihat. UIA. Uya apa? Wah, uya. ada tulisan UIAA, Ada. EN, CE, sekian sekian Ya. sekian ada nggak? Ada. Nah, di sini nggak tipe.
Union International des Association Union International des Association de Alpinisme. atau biasa disebutnya lab, UIA. sebuah lab pengujian dari alat-alat ketinggian, namanya lab UIAA. Europe. Jadi ini sebuah lab ya. Jadi lab itu sebuah karabiner itu diuji dengan tarik, Oh ya, kan maghrib. kemudian dihantam dengan dijatuhkan alat berapa ribu kilo, kemudian dibanting dari ketinggian berapa, itu maksudnya di sini di lab UIAA. Nah kemudian EN ini European norm atau standar dari Eropa. Selain sudah diuji dari UIAA, kita juga punya alat ini juga punya standarnya Eropa. EN berapa? 362.2004 dan lain-lain. Itu nomornya. Terus yang terakhir CE. Kalau di sini CE 0082. CE itu Confirmed European dan EKK itu apa? Ikian. Ikian itu nomornya ini. Kan CE. Terus ada berapa? 00082. Nah, XX ini atau yang kalau di sini itu 0082 itu adalah nomor dari penelitian lab itu yang dituju untuk tes. Berarti kalau orang Indonesia itu nomor antrian. Nomor antrian tes secara benar ini nomor antrian berapa? Kalau di sini 0082. Dan ini mencakup semua ini ya alat ya. Jadi nggak satu karabiner, terus karabiner yang lain itu beda-beda, pasti sama. Karena sebenarnya model dari logam atau karabiner ini beda-beda. Kalau tadi MRD, MRO itu masuk dalam tipe Q. Kalau yang kayak gini itu masuk di dalam tipe K. Nanti kalau teman-teman pengen lihat materi dan lain-lain, buka aja data-data itu pasti ada. Atau karakter-karakter itu. Mungkin itu sih kalau semisal kayak ini ya. Nah, auto stop itu ya beda. Kalau di sini ada keterangannya tali itu harus berapa baru bisa pakai ini. Nah, kalau ini beda lagi. 32, 16, 16. Maksudnya gimana? Yang tahu nggak? Ini harus apa imbang. Nah, yang Kanan tadi kirinya. aku bilang kalau karabiner harus ditarik seimbang itu berarti 24 kN. Kalau ini seimbang atau titik tumpunya di sini itu jadi 32. Tapi nanti ketika sudah dibagi bebannya itu jadi sini 16 kN, sini 16 kN. Nah, yang paling penting ini ya catatan buat teman-teman ya. Ini kan alat ada spesifikasinya. Spesifikasi ini dikeluarkan tahun berapa? Misal tahun 2013 ya. Alat ini udah berapa tahun? Dia dikeluarkan semisal 2005. Ini udah 2022. Berarti udah berapa puluh tahun? 17. Berapa? 17. 17-an ya? Otomatis 17 tahun berlalu kekuatan ini sudah berkurang. Makanya aku bilang ini udah nggak 32 lagi mungkin sekarang. Mungkin bisa jadi cuma 10 atau 9 karena teman-teman nggak bisa lihat ya. Sebenarnya kan kalau secara visual ini masih mulus. Nah, ada juga yang dalamnya peta, yang dalamnya apa itu kita nggak tahu karena kita nggak punya alat labnya untuk menguji itu. Sama yang terakhir ya, ada contoh kerusakan alat atau alat itu rusak entah digunakan entah enggak ya. Ketika sering digunakan, pasti di sini sudah jelas. Kalau ada sebenarnya yang punya Malimpa itu ada yang lubang sini ya, SGO-nya ya. Itu sebenarnya salah satu gesekan, jadi itu sudah nilai kekuatan sudah berkurang jelas. Yang kedua itu ada juga alat yang udah nggak pakai itu udah gerombel-gerombel, tahu gerombel-gerombel? Cuil. Lego ya, cuil ya. Itu karena sudah korosif. Karena ini kan bahannya kita kan alloy, karbon alloy dan baja.
Karena kalau sudah usianya sudah lama berarti kan otomatis sudah ya wajar kalau ini misal tiba-tiba korosif. Ada contohnya kalau di gudang korosif di kleteknya gini bisa itu usianya udah nggak lama lagi udah nggak bisa lama. yang kedua ini udah berkarat ya kak itu contoh kerusakan yang bisa kita lihat secara visual. Kalau secara dalamnya itu kita nggak bisa melihat karena emang kita nggak punya alatnya, cuman kita punya batasan atau kriteria alat ini sudah nggak bisa digunakan udah lebih baik berapa tahun. Alat ini sudah harus diistirahatkan karena apa? Karena jatuh, misal karena keinjak atau memang karena usia, itu sudah harus kita miliki kriteria gitu. Mungkin itu ya sedikit tambahan terkait pemahaman. Satu tambahi. Ada yang tahu nggak kenapa sebagian peralatan atau hampir semua ya, entah karabiner, entah jumar, entah basket, materi atau material dasarnya aluminium alloy. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ini kan enggak yang di atas ini kalau masalah Ringan ya pasti, lebih ringan dari baja karena aluminium kan. Apalagi tidak berkarat. berkarat ringan. Iya, tidak berkarat. Jadi ringan, kuat, secara struktur kuat dan tidak berkarat. Jadi kemungkinan penurunannya kecil dibandingkan dengan besi. Kalau besi pasti berkarat. Kalau di besi misalnya biar nggak berkarat kan kayak ini kan dilapisi sama krom. Tapi ya sama aja, lama-lama lapisan kromnya kan kegesek hilang. Kalau aluminium juga selain dipakai buat alat-alat gini kan kayak frame atau rangka sepeda itu kan juga alloy. Meskipun sekarang udah banyak ganti yang karbon. Jadi serat karbon udah dipakai. Nah, kelemahannya apa? Aluminium alloy ini. Kelemahannya daya elastisnya ya rendah, sangat rendah sekali. Jadi kecil kemungkinan bengkok, misalkan ini ya, ini bengkok ke sini gitu nggak mungkin, pasti patah di sini kan. Waktu dulu juga mikirnya kayak gitu ya, jadi kita gantung cuma pakai ini kan, ini kecil sekali ya, kadang lihat ini kalau bengkok ya wassalam bubar gitu kan. Ini kan cuma segini, kalau jumar kan agak panjang ya. Jadi, tapi nggak mungkin karena sifat dasarnya seperti itu, nggak gampang nggak elastis lah. Kalau patah iya, tapi kalau bengkok atau ini kayaknya nggak mungkin, nggak sampai buka lah. Kayak karabiner kan ada juga yang kayak gitu kan. Jadi O-nya itu nggak yang simetris yang benar-benar bulat gitu. Ada bengkokannya, tapi itu kecil sekali. Itu mungkin diakibatkan over capacity ya, jadi mungkin kelebihan beban atau mungkin kena tarikan yang kuat, itu bisa, tapi nggak akan seberapa, karena kalau melebihi batas toleransinya pasti patah. Jadi meskipun peralatan ini ya usianya mungkin udah nggak muda lagi atau boleh dikatakan peralatan lama, tapi saya yakin beberapa masih safety. Meskipun baiknya sih kalau memungkinkan ya ngajuin anggaran buat pengadaan. Jadi nantinya yang ada di gudang yang udah nggak dipakai ya udah dimuseumkan, ya butuh tempat, butuh yang ngurusin, ya mending jangan dihibahkan ya sama aja gitu. Jadi atau ya disimpan tapi dipisah gitu. Mungkin udah ya kayak gini ya.
tali itu sebenarnya juga ada rumus ini. Iya, rumus hitung-hitungannya ada lupa. Karena diameter kali apa gitu. Iya, Ada. hitungannya penggunaan sebenarnya pakai rumus gitu. Ini kayak kita apa rigging juga kan kita perhatikan rumus. Ya, jadi kalau teman-teman terutama yang anggota muda ya yang belum begitu sering pakai alat, ya itu tadi kan dari kekuatan yang angkanya seperti itu kalau dibandingkan dengan berat badan kita kan jauh sekali. Tapi ya jangan apa ya istilahnya, jangan over PD lah. Tetap semua bergantung pada teknik kita, teknik pemakaian, cara pakainya. Karabiner itu kuat sampai 2400 kg, tapi kalau pemakaiannya nggak benar ya mata. Kayak bikin anchor, mungkin karabinernya kuat, cuman anchornya yang nggak kuat. Atau mungkin simbol yang dipakai yang nggak apa ya istilahnya nggak pas atau nggak apa ya nggak proper lah istilahnya, simbolnya di petanya atau apa sih sehingga menyebabkan talinya friksi atau apa. Nah, sama faktor friksi. Jadi kalau vertikal terutama itu faktor friksi lintasan itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi ketika ada bisa pasang anchor di sini, lintasan turun, ada titik-titik yang memang itu nempel di batu atau di dinding duanya, ya mau nggak mau harus satu kita kasih apa namanya? Padding, kita kasih padding. Atau kalau enggak kalau padding kayaknya kurang aman, berarti harus ada intermediate. Di situ kita pasang anchor lagi. Jadi nanti kalau turun ya otomatis mau nggak mau naik turun melewati intermediate. Kan di teknik ascending descending kan tetap ada. Itu nanti tapi harus benar-benar dilatih. Karena dalam kondisi di dalam gua itu sangat jauh berbeda dengan di luar. Meskipun di luar kondisi malam hari, kondisi hujan, tapi kalau dibandingkan di dalam itu, apalagi naik terakhir. Cleaning. Karena saya dari dulu ngindari naik terakhir. Kalau turun pertama oke, tapi kalau naik terakhir, saya enggak. Ya alasan aja sama teman-teman yang lain. Pasti nggak pernah, karena saya pernah ngalamin beberapa kali karena turunnya sama senior mau nggak mau ya harus naik terakhir ya rasanya tetap nggak tenang kayak di bawah itu ada apa yang untuk naik atau apa, tapi ya nggak ada sih. Mending turun pertama enak, saya fine turun pertama nggak masalah, tapi kalau naik terakhir kalau bisa dihindari ya kayak arung jeram lah. Arung jeram itu ya prinsipnya satu, jangan sampai jatuh dari perahu atau terlempar dari perahu. Kedua, ya jangan sampai perahunya ngeblip. Karena tentang jeram ya tahu sendiri ya, yang pernah ngalamin mungkin gimana rasanya ya, nggak ada enaknya soalnya. Itu mungkin dari saya. Atau mungkin ada yang pengen disampaikan, kita sharing aja. Atau mungkin apalah misalnya kaitannya sama pengalaman atau waktu penelusuran atau apa, monggo silahkan teman-teman ya. Atau di Ya, tak nambahin dikit aja ya, tadi perawatan kita lupa ya. Punya alat dari sini tetap butuh perawatan hingga ke depan, beberapa tahun ke depan kita nggak bakal tahu alat ini masih kita gunakan atau enggak. Yang jelas kita perawatan. Kalau setelah kegiatan biasanya kita langsung cuci alat. Nah, contoh alat yang logam itu direndam air hangat. Air hangat, hangatnya hangat kuku ya, bukan hangat kayak bikin kopi ya. Panas. Itu malah panas ya. Hangat kuku itu direndam gak usah lama-lama lah. Gunanya buat apa? Melunturkan kotoran-kotoran yang ada di sela-sela itu tadi.
rivet pen atau frame atau dan lain-lain, karena itu pasti ada sela-selanya, rasanya pasti ada kotoran, pasir apa, itu gunanya buat cepat melunturkan. Yang kedua, disikat pelan, itu untuk logam ya, disikat pelan-pelan. Setelah disikat selesai, dikeringkan dengan tisu biasanya. Setelah dikeringkan dengan tisu, kita olesi dengan minyak singer atau biasa minyak mesin jahit ya, bukan minyak untuk penyanyi loh ya, minyak singer, memang mereknya singer ya. Itu dilumasin, terus ya digerakkan pokoknya sampai itu benar-benar nggak ada dengar suara kresek, karena biasanya kalau masih ada kresek itu otomatis masih ada debu atau pasir yang masih masuk. Nah itu dihindari karena itu bisa memperpendek umur dari alat. Apalagi biasanya kita misalnya ya MUIE kita latihan ke bumbu pasir, itu kita latihan moving together, teknik moving together. Biasanya kan kita pakai alat-alat kayak gini, itu sangat riskan banget pemasukan pasir. Nah itu nyucinya harus lebih dari, ya nggak lebih dari 1 kali juga sih, cuman lebih ekstra, disikatnya lebih beneran, diolesnya lebih beneran, karena itu sudah pernah terjadi. Itu kalau untuk logam seperti itu kurang lebih. Kalau untuk tali karmantel sama, nggak tahu nanti kebijakan dari logistik sekarang ya, boleh pakai ini atau masih manual, yaitu udah kebijakan, karena menggunakan ini sebenarnya juga cepat, instan, cuman ini kan kasar, otomatis kalau kekasaran bisa jadi mantelnya ini brodol. Namanya juga ini kan bukan apa ya, bro, ya kayak gitu lah, rusak lah ya, brodoli, rusak, lebih ke situ. Kalau ini nanti tergantung kebijakan. Helm biasa pakai air sama sampo. Gunanya sampo itu, kalau kenapa mas nggak boleh sabun colek, nggak boleh sunlight, nggak boleh apa, karena apalagi deterjen ya, jelas deterjen tuh keras, bahan sampo yang keras, emang bersih cuman keras. Kalau pakai sampo itu ketika kita bilas itu langsung bersih. Kalau pakai sabun itu mesti sisa busa-busa. Nah sisa busa-busanya itu yang bisa nempel, nah bisa jadi berjamur. Nah, kalau ini berjamur karena dipakai ya, bukan berjamur karena ini ada jamur. Siapa tahu nanti bahan ini juga udah nggak bisa dipakai. Biasanya kalau pakai deterjen ini gampang rapuh, jadi anjing. Makanya kita pakai sampo. Tuh logam udah. Nah ini sama. Kalau ini pakai erangnya juga. Kalau ini biasanya nih sering banget terkena lumpur ya. Lumpur tuh susah dihilangin pakai air biasa. Kita pakai erangnya. Disikat, pakai sikat gigi pelan-pelan. Atau bisa kayak pakai nyuci webbing ya. Udah pernah nyuci webbing belum? Yang ditarik gini-gini pelan-pelan gitu. Nah sama yang terakhir bukan penjemuran, pengangin-anginan dari alat ini ya. Kalau ini biasanya kalau udah dikeringkan kita taruh. Terus kalau semisal udah selesai itu diberesin. Contoh ya, aku pernah dengar cerita Mapala luar ya. Karabiner ini diangin-anginkan, nggak kena panas sama sekali. Tar, pecah. Bisa pecah loh ini. Padahal nggak kena jemur, nggak dijemur, nggak kena panas ya kenapa? Tar, pecah. Kaget lah ya. Orang kita nggak jemur, nggak, itu berarti udah menandakan alat itu sudah nggak layak. Gitu. Mungkin itu aja sih. Tambah jangan pokoknya alat malimba jangan sampai dijemur di sinar matahari. Kalau bisa diangin-anginkan aja. Mungkin itu nambahan. Oh ya, sama ini ya, kalau mungkin masih berlaku juga ya, kayak dulu ada aturan-aturan nggak perlu nutup tali, nggak boleh nalan yang namanya kunci dan segala macam itu. Ya saya harapkan itu tetap aja diterapkan, karena yang logam terutama hindari jatuh, hindari benturan, karena kan namanya logam
kadang retaknya bagian dalam kita nggak tahu. Gitu. Jadi mungkin kalau itu sudah apa ya, aturan baku di kita ya, jadi karena memang peralatan ini ya apa ya, nyawa kita gitu. Karena di bergiat pasti kita akan sangat tergantung pada kondisi alat-alat itu. Ya kalau misal ketentuan itu udah dari logistik sekarang misalnya, misalkan karena setiap tahun kan pasti berbeda-beda. Kalau zamanku dulu pas aku logistik, karabiner nggak boleh jatuh lebih dari 1 meter. Misal ini segini ya, sebenarnya itu nggak boleh, cuman kita lihat dulu medannya. Kalau cuma di tanah, mungkin masih kita kasih keringanan, cuman tetap kita kasih punishment. Cuman ada juga yang udah jatuh ya wajib ganti, karena kita nggak tahu retaknya gimana atau rusaknya gimana, kita nggak tahu. Mungkin ke situ. Kalau tali tetap ya, injek tali itu, tali ini kan bentuknya kayak gini ya. Kalau teman-teman sering injek, dia gepeng, pipi. Jadi kayak pipi. Kalau udah gitu dipakai udah nggak safety. Tingkat kelenturan dan keamanannya sudah berkurang. Ya gitu masuk. Kotoran juga bisa masuk, pasir dan lain itu udah otomatis masuk. Kalau zaman sekarang kayaknya masih ya, kalau masih injek tali ya masih ya ada. Sekarang injek tali yang dipotong aja lah, nggak apa. Mau rokok juga Dekat alat. mungkin nggak apa-apa ya. Bukan nggak apa. Iya nggak apa-apa. Nah, rokok biasanya ya antara jarak 1 meter sampai 3 meter. Nanti materi berikutnya sudah datang. Baik teman-teman, mungkin untuk diskusi ataupun sharing terkait perawatan camping kita cukupkan dan kita istirahat sebentar untuk sholat maghrib. Dan nanti akan dilanjutkan dengan materi ataupun sharing masalah terkait alat panjat ya. Mungkin bisa yang ingin sholat bisa sholat. Ayo sholat. Yuk, jam 7 ya. Mulai lagi untuk lanjut sharingnya jam 7. Yuk. Neng, masakan mobil. Saya sigar ngimami iki. Bantu lagi wis temenan cah. Putusin Mana ora? Iya, sigar ngimami yo. Bapak di. Belum karo jodoh. Terakhir iki ndi? Wis kasih.